Halo guys, kita berjumpa lagi dalam channel saya, Peter K. Pada hari ini kita akan bercerita pula tentang key, code smart key ataupun kunci yang digunakan oleh model-model untuk T6, facelift ataupun lebih dikenali dengan T7 dan juga well track. Oke. Ini kunci yang saya maksudkan tadi ya. Kunci ini uh, dia adalah ada dua dalam satu, yaitu remote dengan kunci sekali ya. Oke, dia sekali lagi senang dibawa dan senang untuk menyimpan lah. Oke, so persoalan kita sekarang ini yang selalu rekan-rekan bertanya kepada saya kan, selalunya ada orang tanya saya, oke, sekiranya remote ini, button ini bila ditekan, unlock dan button lock ini ditekan dan tidak memberi apa-apa reaksi ataupun tidak berfungsi kepada kereta, oke, apa yang perlu kita buat? Adakah perlu ditukar satu biji remote ini dengan kuncinya sekali ataupun macam mana? Oke. Jawabannya senang ya, yaitu pertama sekali yang kita perlu buat adalah kita kena cek dulu ya. Kita kena cek dulu baterai yang ada pada remote ini. Sebab remote ini adalah sama dengan remote-remote kereta yang lain, yaitu dia ada baterai di dalam untuk membuatkan dia ini beroperasi atau berfungsi. Oke. Cara untuk membuka baterai dia ini adalah senang saja. Oke. Caranya senang gitu. Di dalam ini di dalam di sini nih, slot kunci ini ada satu tempat khas untuk ditolak. Oke, satu tempat lock yang perlu ditolak ke atas untuk membolehkan kita membuka baterai di dalam kabel ini, di dalam penutup inilah. Oke, saya buka ya. Ya, ini dia. Ini penutup dia tadi yang perlu dicungkil, dan ini adalah lock dia tadi yang perlu kita cungkil lah, yang ini nih. Ini. Oke, yang ini nih. Yang ini. Ini adalah perlu ditulak ke atas. Tadi kita perlu tulak di atas lah. Oke, dan ini adalah tempat baterainya. Ini adalah baterai dia. Yang positif ini adalah di sebelah atas, dan yang negatif pula ada di sebelah bawah lah. Oke, ini negatif dia dan ini positif dia. Oke, apa yang kita perlu buat adalah kita cek baterai ini, voltage dia, semada dia bacaan voltage itu adakah dia mencapai tahap untuk membolehkan remote ini berfungsi lah, yaitu dalam 1 volt hingga 3 volt. Oke. Kalau dia bawa 1 volt, kemungkinan besar remote ini tidak akan dapat berfungsi dengan betul lah. So, apa yang perlu kita buat adalah kita coba untuk tukar dulu baterai ini kepada baterai yang mempunyai lebih tinggi voltage lah, yaitu 3 volt. Oke, 2 volt ke atas. Oke. So, cara menggunakan cek dia itu yaitu menggunakan multimeter, ataupun ada setengah orang tuh udah menggunakan lidah, disimpan tuh baterai ini di lidah lah, dia akan terasa satu rencetan elektrik sedikit lah ya. Tapi itu jangan digelakkan, tidak gelakan untuk untuk ikut cara itulah, sebab ya sedikit membahaya lah. Oke, paling bagus kita gunakan multimeter lah. Oke, selepas itu kita cara masuk dia senang sih ya. Kita cuma masukkan dia dan pastikan positif tadi di atas. Oke, dan masukkan locknya di atas dulu. Oke, atas dulu dan tekan. Oke, sudah selesai. Lepas itu kita boleh tes lah di kereta. Kalau remote ini masih lagi tidak berfungsi dan pintu ataupun pintu lock
di pintu tidak terbuka atau tidak terkunci, kemungkinan besar remote dalam nih ada masalah, sudahlah chip dia di dalam nih. Sebab di dalam nih ada beberapa litaran listrik di dalam ataupun litaran elektronik di dalam yang perlu di apa ya, yang adalah untuk membolehkan remote ini berfungsi. Oke, jika sekiranya kamu mau menukar remote ini boleh ditukar hanya remote saja ya. Kunci ini kita boleh pakai e-galak. Oke, cara dia adalah senang sih ya. Ini adalah satu lock dia. Kita keluarkan lock itu. Selepas kita keluarkan lock ini, kita boleh cabut saja kunci. Oke, kita cabut kunci ini, kita masukkan satu yang baru, remote yang baru, pasang semula dan pasang lock. Oke, selepas itu kita perlu program kunci ini, remote ini kepada kereta tersebut. Oke, kalau tidak dia tidak akan berfungsi. Oke, untuk buat programming kunci ini nanti kita terpaksalah buat kunci ini dengan kereta sekali di Ford Center, SDC ataupun mana-mana dealer yang terdekat dengan kita yang ada authorized untuk buat kereta-kereta Ford lah. Oke, so bukannya apa, sebab di workshop lain dia orang tidak akan dapat code untuk dimasukkan kepada remote ini, hanya Ford Center, SDC dan juga dealer-dealer Ford yang lain saja yang ada authorized untuk mendapatkan code dimasukkan kepada kereta nanti. So terpaksalah kita buat, sementara itu kita buat pakai kunci speki lah untuk buat kereta ke Ford sana lah ya. Oke, lagi satu, hari ini saya akan buat satu demo tentang bila kita menekan unlock button sekali, hanya pintu driver ataupun pemandu saja yang akan terbuka ya. Yang 3 pintu lagi itu tidak akan terbuka, lock dia tidak akan terbuka, hanya pemandu saja. Dan bila kita tekan 2 kali kunci ini, unlock button ini 2 kali, tekan 2 kali, semua pintu akan terbuka, lock ya, semua pintu akan terbuka. So ini adalah satu ciri-ciri keselamatan lah yang perlu kita tahu tentang kunci Ford ini. Oke, sekejap lagi kita akan buat satu demo. Oke, sebenarnya semua yang saya buat demo-demo ini adalah saya buat pandukan kepada buku yang selalu saya keluarkan nih, yang selalu saya ikutlah untuk buat kerja nih, yaitu Ford Ranger Owner's Manual Book. Oke, sebenarnya semua ada programmingnya adalah di dalamnya, cuma mungkin ada segelintir yang masih tidak tahu dan perlukan demo untuk resetting atau program kunci yang tadi tuh, keselamatan yang tekan sekali hanya driver terbuka, tekan 2 kali semua pintu terbuka. Oke, tidak apa, kita akan buat sebentar lagi. Oke guys, seperti yang saya janjikan tadi, hari ini saya akan buat satu demo macam mana cara untuk membuat programming kepada remote ini, menjadikan bila kita tekan unlock button ini hanya pintu driver saja akan terbuka, dan bila kita tekan 2 kali unlock button ini semua pintu ataupun lock pintu akan terbuka. Oke, pertama sekali kita cek dulu lah. Oke, pertama sekali kita lock, kita cek mana pintu yang terbuka tanpa kunci. Ini maksudnya semua kunci sudah terkunci, terlock. Oke, kita tekan unlock button sekali saja, kita cek mana pintu yang terbuka. Oke, sekarang ini remote ini dalam status bila kita tekan sekali button unlock, semua pintu terbuka. So sekarang kita akan buat satu program untuk melakukan maksudnya bila kita tekan unlock ini sekali hanya driver side saja,
pintu akan terbuka. Oke. So mula-mula apa yang kita buat adalah kita kena tekan kedua-dua button nih, unlock dengan lock button serentak sekali, sehinggalah signal pada kereta ini, signal itu menyala sebanyak 2 kali atau 3 kali, tapi selalunya 2 kali lah. Oke, kita mulakan, kita tekan serentak. Oke, sudah. Bila kita sudah nampak signal itu sudah menyala 2 kali, kita akan lepaskan tadi. Terus sekarang kita cek dulu sama ada programming yang kita buat tadi itu sudah berjaya atau tidak. Oke, pertama sekali kita lock ya, dan tekan unlock sekali. Kita tengok ya, kita cek, kita tes. Driver terbuka, passenger, semua passenger masih lock. Oke, maksudnya apa yang kita buat tadi sudah berjaya lah ya. Nah, kita buat lagi satu, apa lagi, kita tes lagi gimana bila kita tekan unlock buttonnya 2 kali, adakah semua pintu terbuka atau tidak, semua lock pintu terbuka atau tidak ya. Pertama sekali lock, lepas itu kita tekan 2 kali unlock button, 1 2. Oke, oke, tampaknya apa yang saya sudah buat tadi, programming yang saya buat tadi sudah berjaya. Oke, untuk sekiranya ada rekan-rekan di luar sana yang merasakan cara ini, menekan sekali button ini ada lambat atau tidak berapa selesa dengan ini, kita boleh buat dia sekali tekan dan pintu semua terbuka. Dia punya cara pun senang juga, kita hanya tekan lock dengan unlock ini serentak juga macam tadi, sehinggalah signal lampu itu berkelip 2 kali dan kita akan lepas. Oke, kita coba lagi. Oke, saya sudah berkelip 2 kali. Oke, kita lock dulu, cek dia, unlock, kita tes pintu mana yang terbuka. Oke, kita sudah selesai buat programming tadi ya. Mana-mana yang kita rasa selesa tuh kita buatlah. Kalau ada yang selesa macam ini, sekali tekan semua pintu terbuka pun boleh, cuma keselamatan itu ada kurang sedikit lah ya. Bagi saya, nasihat saya paling bagus kita buka yang sekali tekan, ataupun kita program lah ya, kita program bila kita tekan sekali unlock button ini hanya driver yang terbuka. So ada susah sedikit lah orang lain yang kita tidak kenal itu tiba-tiba masuk di pintu-pintu sebelah mana yang terbuka lah ya, cuma kita yang boleh masuk lah di bagian driver. So itu sajalah untuk hari ini. Jadi harap-harap rekan-rekan di luar sana dapat sedikit pengetahuan lah ya. Nanti jangan lupa subscribe ataupun like page saya, supaya bila nanti ada video-video terbaru dari saya, Anda akan terus dapat mengikuti lah, dapat info-info yang terpilih dari saya lah ya.